Banyak berita yang mengabarkan tentang Novel Baswedan tidak lulus tes uji kebangsaan. Sehingga ada narasi yang menyebut bahwa Novel Baswedan, yaitu penyidik senior, akan dicopot dari KPK. Apakah benar demikian? Ya, kita tahulah, Novel Baswedan yaitu penyidik senior di KPK udah bertahun-tahun. Dan banyak kasus yang dipecahkan oleh penyidik KPK yaitu Novel Baswedan. Nah, dengan berita yang ini, menurut saya sangat menggemparkan sih. Kok bisa-bisanya Novel Baswedan tidak lulus tes kebangsaan dari Badan Kepegawaian Negara? Selain nama Novel Baswedan, ada juga yang tidak lolos tes tersebut. Antara lain, Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo, Direktur Soskam Anti Korupsi KPK Giri Suprabdiono, Deputi Bidang Korsup KPK Heri Muryanto. Namun, Sekjen KPK Cahya Harefa mengklaim kabar tersebut tidaklah benar, mengingat hasil tes ujian saat ini masih tersegel dan bahkan belum diumumkan di internal KPK. Nah, jadi berita ini adalah berita dari mana ya? Kok bisa-bisanya menyebut Novel Baswedan tidak lulus tes ujian, sehingga ada asumsi publik untuk bisa mencopot Novel Baswedan dari penyidik KPK. Sekjen KPK itu pun juga menyebut hasil tersebut masih tersegel dan disimpan aman di Gedung Merah Putih dan akan diumumkan dalam waktu dekat ini sebagai bentuk transparansi kepada seluruh pemangku kepentingan di KPK. Nah, jadi pikir-pikir, berita itu siapa yang buat? Nah, kalau berita itu benar, siapa yang harus bertanggung jawab? Berarti kan ada kebocoran hasil tes ujian tersebut. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Novel Baswedan tidak lulus tes kebangsaan, tanda akan dicopot dari KPK. Puluhan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi KPK tidak lulus hasil asesmen tes wawasan kebangsaan dari Badan Kepegawaian Negara BKN. Salah satu nama yang tak lulus tes tersebut adalah Novel Baswedan. Sumber berita1.com mengungkapkan, Kepala Satgas Penyidik KPK tersebut memang tidak lolos uji wawasan kebangsaan yang digelar BKN sebagai salah satu syarat menjadi aparatur sipil negara ASN. Ada nama Novel Baswedan yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan, kata sumber berita1.com Selasa 4 Mei 2021. Selain nama Novel Baswedan, sumber itu juga menyebut beberapa nama yang tidak lolos, antara lain Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo, Direktur Soskam Anti Korupsi KPK Giri Suprabdiono, Deputi Bidang Korsup KPK Heri Muryanto, katanya. Namun, Sekjen KPK Cahya Harefa mengklaim kabar tersebut tidak benar, mengingat hasil tes jauh ini masih tersegel dan belum diumumkan bahwa di internal KPK. Saat ini hasil penilaian asesmen TWK tersebut masih tersegel dan disimpan aman di Gedung Merah Putih KPK dan akan diumumkan dalam waktu dekat sebagai bentuk transparansi kepada seluruh pemangku kepentingan KPK, kata Cahya dalam keterangannya Selasa 4 Mei 2021. Cahya mengatakan pihaknya telah menerima hasil tes asesmen TWK dari BKN pada 27 April 2021. Hasil tersebut merupakan penilaian dari 1.349 pegawai KPK yang telah mengikuti asesmen sebagai syarat peralihan status pegawai KPK menjadi ASN sebagaimana diatur melalui peraturan Komisi Perkom 1/2021 tentang tata cara pengalihan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi pegawai aparatur sipil negara. Dengan masih tersegelnya hasil tes para pegawai, Cahya berharap publik untuk bersabar dan tidak berpolemik. Kami menegaskan agar media dan publik berpegang pada informasi resmi kelembagaan KPK, katanya. Sebelumnya beredar kabar yang menyebut terdapat 70 hingga 80 pegawai KPK yang tak lulus TWK. Dengan hasil ini, puluhan pegawai itu terancam gagal beralih status menjadi ASN. Beberapa nama yang disebut tidak lolos tes itu terdiri dari penyidik senior hingga Kasatgas Penyidikan.
Menanggapi hal tersebut, Novel Baswedan mengatakan, jika hasil yang telah menjadi isu publik dapat dikonfirmasi, hal ini sangat disesalinya karena diduga pimpinan KPK sendiri turut andil dalam cara-cara itu. Bila info tersebut benar, tentu saya terkejut karena baru kali ini upaya tersebut justru dilakukan oleh pimpinan KPK tersendiri, ucap Novel Selasa 4 Mei 2021. Sejatinya, Novel mengaku tidak kaget dengan segala upaya untuk menyingkirkannya dari Komisi Anti Rasuah, sebab menurutnya, sejak lama beragam tekanan terus diterima pegawai KPK yang memiliki integritas tinggi agar hengkang dari KPK. Upaya untuk menyingkirkan orang-orang yang berintegritas dari KPK adalah upaya lama yang terus dilakukan, imbuhnya. Sementara itu, Sekretaris Jenderal KPK Cahya Harifa menegaskan hasil asesmen tes wawasan kebangsaan pegawai KPK masih tersegel dan hasilnya belum diumumkan kepada siapapun. Saat ini hasil penilaian asesmen TWK tersebut masih tersegel dan disimpan aman di Gedung Merah Putih KPK dan akan diumumkan. Dia pun menegaskan kepada para pihak jangan mempercayai informasi yang bukan resmi diumumkan oleh KPK. Kami menegaskan agar media dan publik berpegang pada informasi resmi kelembagaan KPK, harap Cahya. Cahya memastikan pengumuman hasil tes dilakukan dalam waktu dekat dan dilakukan secara transparan. Hasil tes diumumkan dalam waktu dekat sebagai bentuk transparansi kepada seluruh pemangku kepentingan KPK. Dia memungkasi, sebelumnya ramai beredar kabar terkait hasil dari tes tersebut. Disebutkan puluhan anggota KPK dinyatakan tidak lolos, termasuk penyidik senior Novel Baswedan. Kendati hal itu dibantah oleh PLT Jubir KPK Ali Fikri yang mengatakan hasil tes masih tersegel dan belum diketahui oleh siapapun. Informasi yang kami terima, data dimaksud belum diumumkan, kata Ali singkat Senin 3 Mei 2021. Sebelumnya juga diketahui penyidik senior Novel Baswedan berencana meninggalkan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Salah satu alasannya karena banyaknya kendala dihadapi usai disahkannya undang-undang baru. Padahal selama ini Novel dikenal garang memberantas korupsi. Sejumlah kasus-kasus kakap melibatkan petinggi negeri berhasil diungkapnya. Meski kini dengan kondisi fisik tak sempurna, Novel telah membongkar kasus korupsi besar. Berikut sederet prestasi Novel. Salah satu kasus besar yang pernah dibongkar oleh Novel Baswedan yakni kasus korupsi Wisma Atlet SEA Games Palembang tahun 2011. Hal itu tercium oleh KPK lantaran adanya aliran dana yang mengalami penggelembungan hingga menyebabkan kerugian negara sejumlah 25 miliar. Beberapa nama besar yang diungkapkannya memiliki tanggung jawab dalam kasus ini yakni seperti Bendahara Partai Demokrat Muhammad Nasarudin serta politikus Demokrat Angelina Sondak. Nasarudin harus mendekam di balik jeruji besi selama 6 tahun penjara serta denda 1 miliar. Sedangkan Angelina menerima hukuman 10 tahun penjara dengan denda sebesar 500 juta. Tak berhenti sampai di sana. Pada tahun 2012, Novel Baswedan kembali berhasil menguak salah satu kasus korupsi terbesar di tanah air, yakni simulator SIM. Saat itu, ia berperan secara langsung menjadi ketua Satgas penyidik yang melakukan pemeriksaan kepada Kakor Lantas Irjen Joko Susilo. Usai terbukti bersalah melakukan korupsi sebesar 32 miliar, Joko lantas divonis penjara selama 18 tahun. Kerugian yang diakibatkan oleh kasus itu pun bernilai hingga 121 miliar. Novel pun terlibat secara langsung saat mengungkapkan kasus suap Hakim MK Akil Mokhtar pada tahun 2013 silam. Novel berhasil membuktikan Akil telah menerima suap terkait 4 dari 5 sengketa pilkada. Kasus penyuapan tersebut yakni melibatkan sengketa pilkada Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, Lebak Banten, Empang Lawang, serta Kota Palembang yang memberikannya keuntungan hingga lebih dari 20 miliar. Akibatnya Akil dijatuhi hukuman penjara seumur hidup meski pernah mengajukan kasasi ke MA yang berujung dengan penolakan. Sebelumnya, 3 tahun silam Novel juga terlibat dalam mengungkapkan kasus korupsi EKTP yang menyeret nama petinggi lembaga legislatif Setia Novanto. Kasus yang menyebabkan kerugian negara hingga mencapai 2,3 triliun itu membuatnya harus mendekam di penjara selama 15 tahun. Novel Baswedan berhasil membuktikan bahwa Setia Novanto menggunakan aliran dana sebesar 7,3 dolar AS atau senilai dengan 71 miliar. Terbaru, Novel Baswedan beserta kedua Satgas KPK berhasil menyingkirkan tabir korupsi yang dilakukan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo pada Rabu 25 November dini hari. KPK melakukan penangkapan kepada Edi di Bandara Soekarno-Hatta usai bertolak ke luar negeri.
Penangkapan tersebut secara langsung berkaitan dengan kasus dugaan korupsi ekspor benih lobster atau benur. Bersama Edi, tim penindakan KPK juga melakukan pengamanan beberapa anggota keluarganya beserta pegawai KKP lainnya.